Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Senin 23 Januari 2023. Kita mengawali pekan ini dengan penuh rasa syukur. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus 3 ayat 22 sampai dengan 30. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Penebus kita Yesus Kristus telah membinasakan maut dan menerangi hidup dengan Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, datanglah ahli-ahli Taurat dari Yerusalem dan berkata tentang Yesus, "Ia kerasukan Beelzebul." Ada juga yang berkata, "Dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan." Maka Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, "Bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Karena suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri. Kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan. Malahan sudah tamatlah riwayatnya. Camkanlah, tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, kecuali kalau ia mengikat lebih dahulu orang kuat itu, lalu barulah ia dapat merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sungguh semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan mendapat ampun untuk selama-lamanya. Sebab dosa yang dilakukannya adalah dosa yang kekal. Yesus berkata demikian karena mereka bilang bahwa ia kerasukan roh jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Beberapa waktu lalu dalam momen perayaan Natal Nasional, Monsinyur Antonius Bunyamin selaku Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia menyampaikan pesan Natalnya demikian. Janganlah kita berhenti bernyanyi padamu negeri tanpa dijiwai dengan semangat berbakti pada negeri ini. Maknanya jelas bahwa setiap orang beriman diajak untuk turut andil berbakti bagi negeri Indonesia yang kita cintai ini. Dan berulang-ulang Monsinyur Anton mengatakan, semakin kita Kristiani, semakin juga kita Pancasilais, yakni sungguh mengamalkan nilai-nilai Pancasila yang berketuhanan, yang berperi kemanusiaan, yang mau menjaga keutuhan dan kesatuan, demokrasi, dan yang berkeadilan sosial. Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, firman hari ini berkisah tentang para ahli Taurat yang datang dari Yerusalem dan berkata tentang Yesus bahwa dirinya kerasukan Beelzebul. Dan ada lagi yang berkata bahwa Yesus mengusir setan dengan kuasa penghulu setan. Hari Sabtu lalu ia dikatakan tidak waras. Kini Yesus dicap kerasukan bapa para iblis. Sadis sekali mulut-mulut silet ini. Yesus berbuat baik, mewartakan kabar gembira, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, tetapi tetap saja dapat gosip dan stigma miring. Inilah pribadi-pribadi kerdil yang tidak mampu melihat kebaikan Allah pada diri Yesus. Yesus bersabda, kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, pasti kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Yesus ingin menegaskan bahwa setan tidak mungkin melawan setan. Kerajaan kegelapan tidak mungkin saling menggelapi. Dengan demikian, Yesus ingin menegaskan bahwa dirinya melakukan karya-karya ini dengan kuasa Allah dari kerajaan terang. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan,
setiap komunitas, rumah tangga bisa pecah berawal dari mulut yang menaruh prasangka. Stop untuk menaruh prasangka dan biarlah mulut kita selalu memuji namanya. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.